Uttar Pradesh merupakan negara bagian India yang dikenal sebagai wilayah dengan konflik terbanyak dan kesenjangan sosial paling kompleks. Keragaman kasta dan agama di negara ini memiliki peran yang dominan dan menentukan peluang dan keterbatasan individu dalam masyarakat. Juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya. Kelompok kasta yang lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang sangat baik, sementara kelompok kasta yang lebih rendah menghadapi diskriminasi dan keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Keragaman agama dengan populasi Muslim yang besar serta populasi Hindu sebagai mayoritas juga menciptakan dinamika sosial yang sangat rumit. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan Uttar Pradesh sebagai wilayah yang sering dikaitkan dengan konflik, kriminalitas tinggi, dan perpecahan sosial yang menantang. Uttar Pradesh merupakan negara bagian yang populasinya paling padat di India. Seandainya negara bagian ini menjadi negara independen yang terpisah, maka Uttar Pradesh akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia. Berdasarkan sensus penduduk, Uttar Pradesh memiliki populasi mencapai 241 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah penganut Hindu yang mencapai sekitar 80% dari total populasi. Sedangkan komunitas Muslim mencapai sekitar 19% dari total populasi. Dan sisanya adalah beragam komunitas keagamaan seperti Sikh, Kristen, Buddha, Jainisme, dan lain sebagainya, dengan persentase masing-masing yang sangat kecil. Dalam agama Hindu, terdapat sistem kasta, yaitu sistem sosial yang mengelompokkan masyarakat ke dalam berbagai hierarki. Semakin tinggi kasta seseorang, semakin besar kekuatan, hak, dan status sosial yang dimilikinya. Sedangkan mereka yang berada dalam kasta yang lebih rendah seringkali menghadapi keterbatasan, diskriminasi, dan kesulitan dalam mengakses berbagai peluang. Di Uttar Pradesh, populasi penganut Hindu yang mencapai 80% terbagi menjadi dua kasta utama, yaitu kasta maju dan kasta dalit. Kasta maju merupakan kasta yang dianggap lebih unggul dibandingkan kasta lain, dengan populasi sekitar 20%. Kasta maju terdiri dari 4 kasta utama, yaitu Brahmana yang berprofesi sebagai pendeta atau guru, Ksatria sebagai penguasa, administrator atau pejuang, Vaishya sebagai petani atau pedagang, dan Sudra sebagai pengrajin, buruh, atau pelayan. Adapun kasta dalit merupakan lapisan kasta paling rendah, yang secara sosial dan ekonomi paling dirugikan dan paling banyak mendapatkan diskriminasi. Dan celakanya, populasi kasta rendah ini mencapai sekitar 60%. Menurut data yang dikumpulkan oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional, terdapat 11.329 kasus konflik antar kasta yang dilaporkan di Uttar Pradesh pada tahun 2022. Kasus-kasus tersebut menyebabkan 1.081 orang kehilangan nyawa dan 12.673 orang mengalami luka. Konflik antar kasta di Uttar Pradesh seringkali disebabkan oleh konflik lahan, perselisihan keluarga, perbuatan asusila, serta diskriminasi kasta. Kasus diskriminasi terhadap kasta dalit yang dilaporkan di Uttar Pradesh pada tahun 2022 mencapai 49.185. Kasus-kasus ini menyebabkan 1.417 orang kehilangan nyawa dan 25.919 orang mengalami luka. Kasus diskriminasi terhadap kasta dalit di Uttar Pradesh seringkali berupa penyerangan fisik, pelecehan verbal, pelepasan nyawa, pembakaran rumah, pemblokiran akses ke sumber daya,
dan upaya memiskinkan orang-orang berkasta Dalit. Banyak orang berkasta Dalit di Uttar Pradesh yang berpindah agama. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian PEW, terdapat sekitar 1,2 juta orang berkasta Dalit di Uttar Pradesh yang telah berpindah agama sejak tahun 2000. Mereka berpindah agama dengan alasan yang beragam. Sebagian dari mereka beralasan adalah untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan hak. Sebagian yang lain ingin mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik, dan ada juga yang ingin melepaskan diri dari diskriminasi dan penindasan yang mereka alami di bawah sistem kasta Hindu. Agama yang paling banyak dipeluk oleh orang berkasta Dalit yang berpindah agama adalah Islam dan Kristen. Namun, ada juga yang berpindah ke agama lain seperti Sikhisme, Jainisme, dan Buddhisme. Perpindahan agama ini telah menjadi isu yang sensitif di India. Ada yang mendukung perpindahan agama tersebut karena mereka percaya bahwa orang berkasta Dalit akan mendapatkan lebih banyak hak dan kebebasan di agama lain. Namun, ada juga yang menentang perpindahan agama tersebut karena mereka percaya bahwa hal itu akan melemahkan sistem kasta Hindu. Kendati demikian, masih banyak orang yang memandang rendah orang kasta Dalit, bahkan setelah mereka berpindah agama. Berpindah agama dipandang sebagai solusi yang dapat membantu kasta Dalit untuk melepaskan diri dari diskriminasi dan penindasan yang mereka alami di bawah sistem kasta Hindu. Namun, hal tersebut tidak dapat menghapus diskriminasi dan prasangka yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Kasta Dalit yang berpindah agama masih sering mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Bahkan, mereka juga seringkali menjadi sasaran kekerasan serta pelecehan. Di balik keindahan Tibet yang wilayahnya terletak di ketinggian rata-rata 4.900 meter di atas permukaan laut, serta pemandangan Gunung Everest yang sangat ikonik, ternyata di dalamnya terdapat kompleksitas politik dan sosial yang menantang. Sejak lama, Tibet telah menjadi pusat perhatian dunia, terutama karena memiliki sejarah yang kaya, agama Buddha yang kuat, dan konflik politik yang berlarut-larut. Di satu sisi, sebagian besar masyarakat Tibet, terutama yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan, berharap untuk mendapatkan kemerdekaan Tibet atau setidaknya otonomi agama dan budaya yang lebih besar di bawah kendali pemerintah Cina. Mereka ingin mempertahankan dan melestarikan identitas budaya dan agama Buddha Tibet yang khas serta menjaga hak keberagamaan mereka. Sementara di sisi lain, pemerintah Cina memiliki kepentingan utama untuk menjaga integritas wilayah Cina agar tetap utuh, dengan mencegah pemisahan wilayah-wilayah seperti Tibet. Mereka berpandangan bahwa pemberian kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar kepada Tibet dapat membuka pintu bagi pecahnya wilayah lain di kawasan Cina. Di samping itu, pemerintah Cina juga ingin mempromosikan stabilitas politik dan pengembangan ekonomi di Tibet yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi negeri Cina secara keseluruhan. Tahun 1950 adalah awal dari konflik politik yang berlarut-larut di wilayah Tibet. Cina, di bawah kendali Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong, menginvasi Tibet yang pada mulanya merupakan negara otonom yang independen. Selama periode ini, pemberontakan yang signifikan terjadi karena pasukan Cina memasuki wilayah Tibet dan memaksakan kendali militernya. Peristiwa ini menjadi titik awal dari ketegangan antara otoritas Cina dan pemerintah Tibet yang dipimpin oleh Dalai Lama ke-17.
Dalai Lama adalah gelar yang diberikan kepada pimpinan spiritual tertinggi dalam agama Buddha Tibet dan dianggap sebagai inkarnasi dari Bodhisattva. Hingga akhirnya, pada tahun 1951, Tibet dan Cina menyepakati perjanjian 17 poin yang secara resmi mengakhiri otonomi Tibet dan mengakui kedaulatan Cina atas wilayah tersebut. Ketegangan antara Cina dan Tibet mencapai puncaknya antara tahun 1987 hingga tahun 1989. Ini adalah periode di mana tuntutan untuk kemerdekaan dan otonomi Tibet semakin terdengar keras. Dengan suara lantang, masyarakat menyampaikan keinginannya untuk lepas sepenuhnya dari dominasi Cina. Hal ini kemudian memunculkan demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan ketegangan politik antara masyarakat Tibet dan otoritas Cina terus berlanjut selama beberapa tahun. Puncaknya adalah peristiwa kerusuhan di Lhasa pada tahun 1989, di mana tindakan keras pemerintah Cina dalam menangani protes tersebut menimbulkan kritik internasional dan mendapat perhatian dunia. Terjadi tindakan kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata dan kekerasan fisik terhadap demonstran dan warga sipil. Gambar-gambar dan laporan tentang tindakan keras tersebut mengejutkan banyak pihak dari seluruh dunia. Selain itu, selama kerusuhan di Lhasa ini, pemerintah Cina membatasi akses media asing di wilayah Tibet, sehingga laporan mengenai kejadian di dalamnya tidak mendapat banyak sorotan. Saat itu, seluruh rangkaian pertentangan antara pihak masyarakat Tibet dan otoritas Cina menjadi sangat buram. Akibatnya, ketidakjelasan informasi dan berita yang dibatasi oleh Cina tersebut menimbulkan kekhawatiran internasional. Pada saat itu, banyak negara di seluruh dunia merespon keras terhadap tindakan pemerintah Cina terhadap Tibet. Mereka mengeluarkan pernyataan mengutuk kekerasan dan menyerukan dialog damai antara pemerintah Cina dan masyarakat Tibet. Beberapa negara juga mengadopsi tindakan diplomatik, termasuk sanksi ekonomi terhadap Cina. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International mengadvokasi demi hak-hak masyarakat Tibet dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama peristiwa tersebut. Kendati demikian, semua itu bukanlah akhir dari ketegangan. Sebab hingga saat ini, ketegangan dan konflik politik di Tibet belum mendapatkan penyelesaian yang menyeluruh. Kendati telah ada percobaan dialog dan negosiasi antara pemerintah Cina dan perwakilan masyarakat Tibet, nyatanya masih belum ada kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Beberapa kali, terutama pada tahun 2002 dan tahun 2010, pemerintah Cina dan perwakilan Dalai Lama terlibat dalam dialog. Tetapi upaya-upaya tersebut belum mencapai titik penyelesaian yang definitif. Isu-isu utama dalam konflik ini, seperti status politik Tibet dan tingkat otonomi budaya, tetap menjadi sumber ketegangan antara kedua belah pihak. Saat menjelajah Tibet, wisatawan seringkali mendapatkan pengalaman yang mendalam dan menginspirasi. Meskipun mereka juga kadang mengingat bahwa kehidupan sehari-hari di Tibet, kondisi politik dan sosialnya tentu sangat berbeda dengan apa yang mereka temui selama kunjungan wisata. Wilayah tinggi Tibet dengan ketinggian rata-rata yang mencapai 4.900 meter di atas permukaan laut tidak hanya menjadi saksi bisu bagi keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan keheningan sejarah konflik politik yang panjang serta kompleks. Puncak-puncak pegunungan Himalaya yang tampak megah, termasuk Gunung Everest yang menjulang tinggi, turut menyaksikan penderitaan dan perjuangan masyarakat Tibet yang gigih dalam mengejar hak otonomi dan pengakuan budaya mereka.
Siberia merupakan wilayah yang sangat luas di Rusia dengan jumlah penduduk yang sangat minim. Jumlah populasi di Siberia mencapai 44 juta orang, yang mungkin terdengar sangat banyak dalam konteks populasi regional. Namun, ketika melihat luas wilayah Siberia yang mencapai 13,1 juta kilometer persegi, semua orang akan menyadari betapa kontrasnya luas wilayah ini dengan jumlah penduduk yang menghuninya. Ini berarti bahwa banyak wilayah di Siberia yang jarang dihuni oleh penduduk, bahkan hanya berupa lahan kosong. Wilayah-wilayah yang jarang dihuni atau bahkan kosong di Siberia biasanya terdiri dari hutan belantara, dataran luas, pegunungan yang tandus, atau daerah yang sangat tidak kondusif untuk dihuni secara permanen. Misalnya, hutan taiga Siberia yang sangat lebat dan belum tersentuh oleh manusia. Hutan ini memiliki luas sekitar 7 juta kilometer persegi dari total luas wilayah Siberia. Selain itu, dataran tinggi Putorana yang memiliki luas sekitar 250.000 kilometer persegi merupakan wilayah yang kurang kondusif untuk dihuni manusia. Begitu juga Lembah Lena yang memiliki luas sekitar 2,5 juta kilometer persegi, serta dataran Sungai Amur yang memiliki luas sekitar 1,85 juta kilometer persegi, merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki populasi sangat sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar. Sedangkan pegunungan Verkhoyansk yang mencakup wilayah sekitar 900.000 kilometer persegi merupakan contoh daerah yang terpencil dan sulit untuk diakses di Siberia. Adapun kawasan tundra dan kutub di utara Siberia merupakan wilayah yang sangat luas, yang mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Akan tetapi, wilayah ini memiliki populasi yang sangat sedikit disebabkan kondisi cuacanya yang sangat keras. Selain luas wilayahnya yang mengesankan, Siberia juga menawarkan tantangan cuaca yang ekstrim yang tidak banyak terjadi di tempat lain di dunia. Selama musim panas, wilayah ini bisa menghadirkan suhu yang nyaman dan hangat. Tetapi saat musim dingin, Siberia menjadi salah satu tempat terdingin di planet Bumi. Suhu di Siberia dapat merosot jauh hingga di bawah titik beku, bahkan mencapai minus 50 derajat Celcius atau lebih rendah. Kenyataan ini membuat Siberia menjadi salah satu daerah yang paling tidak bersahabat bagi manusia. Kombinasi dari luasnya wilayah Siberia dan tantangan suhu yang sangat dingin telah mendorong banyak penduduk Siberia untuk melakukan migrasi ke kota-kota lain. Menurut sensus tahun 2022, jumlah penduduk Siberia adalah sekitar 44 juta orang. Jumlah ini telah menurun secara signifikan dari tahun 1990-an, di mana saat itu jumlah penduduk Siberia mencapai sekitar 50 juta orang. Penurunan jumlah penduduk yang terjadi selama beberapa dekade ini sebagian besar disebabkan oleh migrasi, di mana banyak penduduk Siberia memilih untuk mencari peluang di kota-kota lain atau wilayah yang lebih ramai. Mayoritas migrasi dari Siberia adalah kota-kota besar di Rusia seperti kota Moskow. Kota ini menawarkan iklim yang lebih hangat, peluang ekonomi yang lebih besar, juga akses ke layanan dasar yang lebih baik. Tentu saja, migrasi dari Siberia dapat memiliki dampak yang negatif terhadap wilayah ini, termasuk berkurangnya tenaga kerja, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Karena itu, pemerintah Rusia telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini,
seperti meningkatkan investasi di infrastruktur dan layanan dasar di Siberia. Pemerintah telah meningkatkan pembangunan jalan raya dan rel kereta api. Menurut data dari Kementerian Transportasi Rusia, panjang jalan raya di Siberia adalah sekitar 1,5 juta kilometer. Jalan raya ini menghubungkan kota-kota dan desa-desa di Siberia dan juga menghubungkan Siberia dengan wilayah-wilayah lain di seluruh Rusia. Adapun panjang rel kereta api di Siberia adalah sekitar 9.289 km. Jalur ini merupakan jalur kereta api terpanjang di dunia yang menghubungkan antara Moskow dengan Vladivostok. Selain itu, beberapa bandara di Siberia telah ditingkatkan atau dibangun kembali untuk meningkatkan konektivitas udara. Salah satu contohnya adalah Bandara Tolmachevo, yang menjadi salah satu bandara paling ramai dan tersibuk di Siberia. Upaya lain juga telah dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di Siberia, termasuk pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas kesehatan serta pendidikan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Rusia, jumlah rumah sakit di Siberia adalah sekitar 2.500, jumlah klinik sekitar 10.000, jumlah tenaga medis sekitar 1,5 juta, termasuk dokter, perawat, dan apoteker. Sementara, jumlah sekolah dasar mencapai sekitar 100.000, universitas sekitar 100, dan jumlah guru mencapai sekitar 1 juta orang. Jumlah ini terus berubah seiring dengan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Siberia. Pemerintah Rusia telah berinvestasi secara signifikan dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas ini, dan upaya ini telah membantu meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk Siberia. Pemerintah Rusia juga telah meluncurkan program-program subsidi dan insentif untuk menarik penduduk ke Siberia, terutama untuk pekerjaan di sektor-sektor seperti pertanian dan peternakan, termasuk juga subsidi perumahan kepada penduduk Siberia yang membeli rumah baru. Bagaimanapun, upaya pemerintah ini merupakan langkah yang sangat penting, karena sebagaimana telah umum diketahui, saat ini Rusia tengah mengalami krisis populasi, bukan saja di Siberia, tetapi di Rusia secara umum. Saat ini, terdapat sekitar 30.000 desa yang telah hilang di Rusia, yang hal ini terus berlanjut sepanjang waktu. Hari ini, terdapat 20.000 desa yang benar-benar ditinggalkan, sementara 36.000 lainnya memiliki kurang dari 10 penduduk. Tidak adanya infrastruktur yang memadai, tidak adanya rumah sakit hingga pos pertolongan pertama, tidak adanya sekolah yang layak, dan sarana dasar lainnya membuat banyak kawasan di Rusia telah ditinggalkan penduduknya. Karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah Rusia dalam mengatasi masalah Siberia merupakan langkah yang sangat baik demi menjaga kelangsungan populasinya. Kashmir merupakan sebuah wilayah yang terletak di sekitar pegunungan Himalaya yang membentang seluas 42.241 km persegi, yang oleh banyak orang dijuluki sebagai penggalan tanah surga. Pegunungan bersalju yang menjulang tinggi, hutan lebat, padang rumput hijau, sungai yang mengalir dengan jernih, hingga orang-orangnya yang bersikap ramah adalah sederet pemandangan yang disuguhkan oleh Kashmir. Namun demikian, di balik keindahan yang dimilikinya, kawasan ini justru menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan antara dua negara yang bertetangga, yaitu Pakistan dan India. Konflik Kashmir menjadi salah satu perselisihan terlama dalam sejarah modern,
yang berlangsung sejak akhir 1940-an dan menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang yang menghuni kawasan ini yang berlangsung hingga hari ini. Semuanya bermula jauh sebelum India dan Pakistan mendapatkan kemerdekaan. Saat itu, wilayah Kashmir merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Moghul, sebuah kerajaan Muslim yang berkuasa di Asia Selatan dari tahun 1526 hingga tahun 1857. Selama Kesultanan Moghul, Kashmir mengalami masa kemakmuran dan toleransi. Hal ini terjadi karena para penguasa Moghul menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Dari 12 sultan yang berkuasa, salah satu yang terkenal adalah Sultan Muhammad Akbar, seorang pemimpin yang dikenal kuat serta cerdas yang memerintah dari tahun 1556 hingga tahun 1605 dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai puncak kejayaan. Kala itu, meskipun Hindu menjadi agama mayoritas di wilayah Kashmir dan diikuti oleh Islam dengan jumlah yang juga besar, tetapi Sultan Muhammad Akbar menerapkan kebijakan toleransi antara umat beragama yang luar biasa. Ia memimpin dengan bijaksana, memberikan kebebasan kepada siapapun, termasuk penganut Hindu, untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan. Termasuk Sultan Moghul yang terkenal adalah Shah Jahan, yang berkuasa dari tahun 1628 hingga 1658. Shah Jahan adalah seorang pemimpin yang dikenal dengan pembangunan Taj Mahal, yang kemudian dinobatkan sebagai keajaiban dunia. Shah Jahan juga membangun banyak bangunan lain, seperti Benteng Merah di Delhi dan Masjid Jama di wilayah Agra. Pada tahun 1857, Kerajaan Moghul runtuh akibat Perang Kemerdekaan India. Pasca perang, wilayah Kashmir menjadi bagian dari Kesultanan Dogra, sebuah kerajaan Hindu yang berkuasa di wilayah Kashmir dari tahun 1846 hingga 1947. Raja-raja Dogra, terutama Raja Ranbir Singh dan Raja Hari Singh, memiliki pemerintahan yang cenderung otoriter dan oligarkis. Kekuasaan mereka sangat terpusat di tangan raja dan kalangan elit, sehingga kendati terdapat komunitas Muslim yang cukup besar, pemerintah Dogra seringkali menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap komunitas Muslim dalam hal pekerjaan serta hak-hak politik. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Dogra, seperti penarikan pajak yang cukup besar dan memberatkan, memicu ketegangan antara pemerintah dan penduduk Muslim Kashmir, yang kemudian menyebabkan serangkaian protes dan pemberontakan di wilayah tersebut. Hal ini semakin diperparah dengan datangnya Inggris ke wilayah Kashmir pada tahun 1846. Setelah mengambil alih wilayah Kashmir, Inggris kemudian menjual Kashmir kepada Gulab Singh, seorang raja Hindu dengan harga 7,5 juta rupiah. Gulab Singh kemudian menjadi raja pertama di wilayah Kashmir. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Pakistan ditetapkan sebagai negara merdeka dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sementara India mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Pembagian ini mengakhiri masa penjajahan Inggris di wilayah tersebut dan membuka babak baru dalam sejarah Pakistan dan India. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, India dan Pakistan kemudian berselisih untuk merebutkan wilayah Kashmir, yang merupakan wilayah perbatasan antara India dan Pakistan yang memiliki populasi campuran, yaitu Muslim sebagai mayoritas dan Hindu sebagai minoritas dengan populasi yang cukup besar.
India menganggap Kashmir sebagai bagian integral dari negara India berdasarkan instrumen aksesi yang diteken oleh Raja Hari Singh. Meskipun sebagian besar wilayah Kashmir memiliki mayoritas penduduk Muslim, tetapi India ingin mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari negara sekuler dengan berbagai agama dan kepercayaan. Selain itu, India mengadvokasi prinsip satu negara dan berpandangan bahwa pemisahan Kashmir akan membuka pintu bagi lebih banyak tuntutan pemisahan di berbagai wilayah di India. Sementara itu, Pakistan berpendapat bahwa sebagian besar penduduk Kashmir adalah Muslim. Oleh karena itu, Kashmir seharusnya menjadi bagian dari Pakistan berdasarkan pemisahan agama yang diterapkan pada tahun 1947. Pakistan beralasan bahwa penyerahan Kashmir kepada India merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip pemisahan agama yang merupakan dasar bagi pembentukan Pakistan sebagai negara Muslim. Pakistan juga sering menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan sering terjadi di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Selain itu, ibu kota Pakistan saat ini telah berpindah dari Karachi ke Islamabad yang lokasinya lebih dekat dengan Kashmir, sehingga memungkinkan pemerintah Pakistan untuk lebih efektif dalam mengurus Kashmir. Karena mayoritas penduduk di Kashmir adalah umat Islam, maka banyak dari mereka yang ingin bergabung dengan Pakistan. Melihat fakta ini, pemerintah Pakistan merasa mendapat dukungan dari penduduk Kashmir yang mayoritas beragama Islam dan akhirnya memutuskan untuk bergerak ke wilayah Kashmir. Mendapati hal ini, Raja Kashmir saat itu yang beragama Hindu meminta bantuan kepada India, sehingga memicu perang antara India dan Pakistan yang terjadi dari tahun 1947 hingga 1948 dalam upaya merebut kendali atas wilayah Kashmir. Perang-perang di wilayah Kashmir tercatat terjadi hingga 3 kali, dan konflik tersebut belum mendapatkan solusi yang tegas hingga saat ini. Keputusan mengenai siapa yang lebih pantas memiliki Kashmir adalah keputusan yang cukup sulit. Namun, banyak penduduk Kashmir yang memiliki kecondongan lebih dekat kepada Pakistan karena pertimbangan agama serta budaya. Saat ini, wilayah Kashmir dibagi menjadi 3 bagian. 2/3 wilayah Kashmir berada di bawah kendali India dengan mayoritas penduduk Muslim. 1/3-nya di bawah kendali Pakistan dengan populasi mayoritas yang juga Muslim. Sedangkan Aksai Chin, sebuah wilayah kecil di Kashmir, berada di bawah kendali Cina. Aksai Chin juga memiliki mayoritas penduduk Muslim dan diperintah oleh pemerintah Cina. Secara keseluruhan, sebagian besar wilayah Kashmir, baik yang berada di bawah kendali India, Pakistan atau Cina, memiliki mayoritas penduduk Muslim, sedangkan Hindu adalah kelompok minoritas.